Oke, so guys, di video kali ini sedikit spesial yang dimana kita akan ngobrol bareng sama dulu member aku. Jadi dia yang tradingnya, aku yang ngajarin. Asik. Jadi kita akan full ngobrol dan bahas soal forex trading guys. Oh boy, kabarnya aman ya? Aman. Gimana? Aku dhisik melu sampean ki ket tahun piro ya, Mas? 2023 ya? Iya, 2023. 2023 waktu itu aku isih kerja neng pentolan nek rane. Nah, yo. Jadi pentol keliling itu ya. Ya itu. Nah, dari situ aku tahu sampean itu, Heeh. terus akhirnya ikut gabung lah di grupnya Mas Alif itu. Heeh. Sampai saat ini alhamdulillah sudah profitable. Nah, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Mas Alif atas dedikasinya. Siap. Untuk member-membernya ya. Siap. Nah, Tapi sedikit cerita ya. Waktu itu bener-bener nyurung. nyurung Mas. Bener-bener nyurung. Jadi keliling ngono yuk. Keliling. Terus waktu itu aku mikir mosok meh harap ngene terus kan gak mungkin. Ah, Nah, terus akhirnya aku coba-coba lah ikut Mas Alif itu. Nah, hasil dari kerja pentolan itu ya nggak banyak-banyak banget ya. Dari situ aku kumpulin terus cobalah masuk di trading. Saya. Waktu itu per bulan dapat berapa, Mas? Iku dewean, Nah, opo kerja ikut orang? itu sistemnya bagi hasil. Heeh. Itu ikut orang. Nah, bagi hasil sistemnya itu 70-30. Oh, 73. 30 buat sampean. Ya, Oh, iya. mungkin kalau satu bulan kisaran paling mentok 1.500 lah. 1.500.000. Ya, 1.500 satu bulan itu. Saya tahu. 1.500.000 itu temenan dah yuk. Temenan Mas. Tapi waktu itu ini yo. Sebenarnya lumayan, Mas. Ya lumayan kalau Lumayan waktu ya. itu ya. Karena aku lihat tuh sekarang yo. Loker-loker di Madiun terutama. Ya. Eko ada yang digaji di bawah 1.000. Iya, Bener kan? bener Mas. Itu sangat miris sekali. Kalau nggak orang yang sangat-sangat butuh sekali nggak mungkin ambil pekerjaan itu. Bener. Saya kadang heran Ya. sebenarnya. Waktu itu ada temanku nyoba buat ambil kerjaan ya di salah satu loker tuh. Dia kerjanya di tekstil. Dia di karyawan tekstil gitu, tapi nggak tahu bagian apa. Gajinya dia itu cuma 900.000. Anjir. 900.000 buat satu bulan. Mungkin kalau cewek mungkin oke lah, kan nggak ada rokok, nggak ada ovo. Itu kalau ngekos ya mampus. mau makan apa Mas? Iya mampus. Tapi kalau semua dibutuh sendiri ya, makan, kos, tempat tinggal dan kawan-kawannya, kalau sendiri mampus itu. Tapi kalau semisal ada orang tua ada apa masih oke lah. Ya. Oke. Terus waktu itu udahlah ya, nabung dari hasil kerja itu terus tak buat trading. Ya awal-awal ya gitulah, masih sering loss, terus sering ikut Zoom-nya Mas Alif juga. Kan di situ juga ada edukasinya. Ya diterapin sedikit-sedikit lah. Ya syukur alhamdulillah sedikit mulai profitable. Terus sekali loss gak iso mangan kan? Iya aku. Ya kan dari modal kecil dulu tuh Mas. Oh. Iya. Gak mungkin full margin langsung kayak sampean. Ya dadal ra urip lah aku. Piye iki? Main kerupuk gitu. Pemangane pro karo payung putih kok. Nah, gitu Mas. Tapi waktu itu pas belajar di sini, Mas. Maksudnya belajar di sini. Apa motivasinya sampean tuh? Ya kayak lihat di sosmed enak aja cari duitnya. Gitu. Tapi kenyataannya ya ajur-ajuran Mas. Stres ya. Tapi untuk sekarang ini aku juga masih kerja sih Mas. Nggak ngandelin dari trading. Ya mungkin trading itu buat kalau mood aja. Nah gitu. Nah aku mau tahu ceritanya Mas Alif dulu gimana bisa sampai sekarang ini. Sebenarnya ini Mas, memang basicnya aku kan pebisnis ya kan. Basicnya pengusaha. Jadi dari dulu udah waktu SMP, MTS itu jiwa-jiwa pebisnis itu sudah ada. Soalnya apa? Aku Mas kelingan nggak teman sekelas Ade waktu itu, ya kan? Yang tinggi. Nah, dia ngomong bahwasannya memang kalau aku, itu otak duitnya udah ada. Otak duitnya udah ada. Karena
Kayak katakanlah sampah-sampah di MTS itu Mas. Itu kan ada botol-botol tuh. Iya. Kadang tak kumpulin. Maksudnya nggak mulung ya. Iya. Tapi sampahku dewe tak kumpulin yang botol-botol. Terus aku jual di Roso. Kan lumayan dapat 2.000 3.000 buat jajan. Wah, enak banget itu. Rokok Surya sak util. Soalnya sanggup 5.000 Iya. ya. Sanggup 5.000. Kepotong rokok Surya 3.000. Waktu itu masih 1.500 Iya, ya. 1.200. Kan. Terus apa? Kepotong itu 3.000, sisi 2.000. Lah istirahat gak nggo bekal. Jadi wajar nek dhisik kurui wajar. Ngeboti rokok iso. Saiki wis mulya apa-apa kareke lho. Apa-apa kareke. Begitulah Mas Alif sejak dulu udah punya jiwa pebisnis dari ngumpulin botol di sekolahan dijual. Nah, habis itu apalagi Mas? Jualan handphone jualan juga. Iya. Handphone juga. Jadi sebenarnya jualan handphone tuh ini SMA sih. SMA. Jadi SMK kan aku las las dan itu sebenarnya gak masuk yang ini dalam artian aku mau ikut masuk las itu rekomendasi orang tua. Sebenarnya aku pengen masuk di komputer dan jaringan. Tapi masalahnya adalah kalau semisal aku masuk di situ pun kayak ibaratnya ngulang suatu hal yang sama. Soalnya MTS waktu itu kan memang wis jago kan. Basic. Ya basic wis enak gitu. Jadi ya oke lah buat pengalaman. Tapi sing gak tak senengi cuma satu. Apa Mas? Disuruh buat kerja di sini Betul. Doktrin. Itu ya doktrinnya itu kenceng banget. Betul. Di SMK kan memang basicnya kejurusan. Iya, kejurusan. Terus didikannya didikan pabrik juga. Ya, bener. Nek mungkin semisal secara keterampilan ya. Secara keterampilan kita ngobrol kayak katakanlah ngomongin di sini lo sini itu mengarahkan. Tapi kalau tiap hari itu doktrin namanya. Tiap hari tiap pagi ya jadi apa militer tadi. Terus habis lulus dapat apa Mas dari SMK? Apa cuman pengalaman lah saja? Cuman pengalaman lebih tepatnya dan mungkin nek misal konstruksi itu kalau misal aku bangun rumah ada pengalaman lah. Maksudnya ya ada basic. Tahu nek misal buat kayak gini kayak seperti apa. Ini Mas, aku mau tanya juga. Ini kan aku masih kerja. Seumpama aku udah profitable dan hasilnya lebih besar dari penghasilan trading daripada penghasilan kerja. Enaknya gimana? Apakah aku harus resign? Apakah aku harus tetap kerja sambil tetap trading apa gimana? Ngono. Gini, Mas. Posisi ini sebenarnya harus dilihat dulu. Kira-kira kebutuhan Mas berapa? Misal 5 juta, ya kan? 5 juta. 5 juta itu 1 bulan apa? 1 bulan misal 5 juta. At least harus punya dana darurat dulu. Itu 12 kali daripada gaji atau mungkin maksimal ya. Maksimal itu di 3 bulan. Jadi 15 jutaan. Minimal. Jadi kalau misal katakanlah mungkin ada suatu hal yang tidak memungkinkan, masih bisa makan dari duit 15 juta ini. Jadi gak bingung mangane ya. Terus yang kedua, pastiin balance account nih Mas itu udah sampai di mungkin 100 kali gaji. 100 kali gaji. Iya. Misal gajinya berapa? Biasanya 5, ya kan? Berarti punya uang 500 juta. Ini anggapan daripada safety ya. Tapi kalau menurutku 100-200 sudah cukup sih. Ya jadi harus dilihat dulu progresi. Tiap bulan itu bisa kisaran dapat berapa untuk safety-nya. Kan 5% sebulan itu kan udah safety. Termasuknya safety. Berarti untuk dapetin 5% berarti butuh modal 200 juta untuk dapetin 10 juta. Karena kan nggak mungkin gimana tok toh. Ya betul. Kan kebutuhan liane juga. Betul. Itu. Terus opo aku kudu rintis usaha barang Mas nih sampingan barang. Engko seumpama aku resign ben enek kegiatan lho saliyane trading. Mungkin bisa, tapi satu hal yang pasti, aku kan yo konco di luar sana. Ya dia pengen punya usaha tapi basicnya bukan pengusaha. Itu juga satu problem Mas. Problem ya. Gimana terusan? Gak iso Mas. Gak iso. Jadi caranya cuma ada 2 ya. Nek gak awakmu jadi pengusaha ya jadi profesional. Profesional trader tadi. Ya apa profesional dalam bidang satu skill. Bidang. Terserah mau profesional trader atau mungkin profesional dalam skill gak masalah. Tapi kalau semisal dua-duanya dan gak ada basic gak bisa. Soalnya semisal ibaratnya semua orang bisa usaha, ya kan? Sopo sih jadi karyawan Mas? Betul. Sesimpel itu maksudnya. Karena basic ini harus punya. Basic tapi setiap karyawan harus punya jiwa untuk tidak menjadi karyawan. Bener. Tapi sebenarnya gini.
Ini pandang aku ya. Kalau semisal mungkin kemarin ada sini siapa? Si owner DE duwe perusahaan GPT itu lho sapa iku? Nah itu loh, ya kan. Dia ngomong ke karyawannya, jangan kerja terus, buat usaha. Karyawannya mati yuk. Tenang. Karena doktrinnya salah. Betul. Usaha bukan untuk semua orang. Betul. Sama kayak trading lah mas. Betul. Ya kan? Karena resikonya kan ada. Karena nek ngomongi, loh nek semisal jadi karyawan, kita gak sugih-sugih. Akeh karyawan sih sugih bos. Betul. Kayak mungkin dia manajer, dia direktur. Kan masuknya karyawan. Tapi untuk karyawan yang kelas bawah sekali kan juga pasti punya keinginan untuk lebih kaya, lebih untuk dari itulah. Itu gimana? Nah makanya di suatu perusahaan itu enak sih jenengnya jenjang karir, ya kan. Jadi dari step karyawan, step naik ke manajer naik ke mandor atau apapun itu, ya kan. Terus naik ke direktur. Tapi untuk direktur itu susah bro. Tidak semua akan menjadi direktur juga. Iya betul. Paling manajer itu sapi itu. betul. Karena harus ada jenjang karir. Karena nek semisal ngotot kayak katakanlah kita harus usaha, ya kan? Itu nggak iso. Ya iso karena nggak semua orang punya basic di sana. Itu feeling mas, usahanya feeling. Karena aku nyoba dulu. Aku ngetes 2 orang temanku. Ya bukan ngetes sih, ngelihat ya progresnya seperti apa. Satu tuh feelingnya dia nggak ada basic sama sekali. Yang kedua, dia itu selalu mikir, ya opo caranya. Nah dari situ aku langsung lihat bocah iki sing dadi mek iki tok. Akhirnya apa 1 tahun setelahnya sing dadi cah iku. Orang yang ngomongin soal orang yang ngomong tentang pengusaha ya kan, tapi realitanya dia kerja di dealer. Iku bukan pengusaha namanya. Cuman kayak apa ya? Kedok tok nih ngarane. Seru lah sobo ya. Tapi range sekarang udah hasilin berapa Mas bulan? Dari Trading. Ya 2 kali gaji lah mas. 2 kali gaji. Iya. Ya range 10-an. 10-an. 10-15 ya. Iya 10-15. Iya kan nggak mungkin fix kan. Iya. Pasti floating sekitar segitu. Iya nggak setiap bulan profit pasti ada lossnya juga mas. Namanya juga trading. Iya. Tapi kadang ya gak oleh opo-opo. Kadang juga ngandelin gaji doang kayak gitu. Sampai masih bujang ya? Bujang. Oh bujang, masih berjaga guys ya. Masih bujang, kebutuhan paling ya buat diri sendiri, buat keluarga, itu masih itu. Oh jadi belum ada kewajiban ke istri ya? Belum ada. Iya. Mas Alvin sendiri masih bujang? Masih. Masih. Ya kan? Makanya semua profit aku makan sendiri bos. Asik. Iya mungkin arahnya ke sana tetap ada, ya kan? Karena kan kewajiban ya. Lebih tepatnya. Tapi ya harus benar-benar dipondasiin karena range untuk aku naik ke sana itu tinggi mas. Jadi ekspektasi aku tinggi di sana. Jadi harus mungkin punya rumah dulu, harus secara finansial cukup atau mungkin uang yang aku taruh buat diinvestasi atau mungkin returnnya itu bisa ngidupin aku selama 2 tahun. Nah ini selama trading ini kira-kira ada kendala nggak? Maksudnya apa yang sering kayak diseselin gitu? Nah. Disesalin. Kalau disesalin ya ada sih mas. Akhir-akhir ini kan aku seringnya tradingnya di gold, seperti Mas Alif juga. Akhir-akhir ini kan gold tembus ATH. Nah itu cari momen sell-nya mas, aku sering keplesetnya di situ, sering salahnya di situ. Atau sedekah ke broker teh. Maka dari itu. Aku yakin nggak cuma aku dong, pasti banyak trader yang seperti itu juga. Aku mau nge-sell benar-benar. Mas Ari juga cari momen sell. Tapi profit. Karena balance-nya besar. Iya. Ya, kayak ini balance cilik iso. Sebenarnya ini mas, modal cilik atau besar itu sebenarnya sama aja. Kan tergantung momen nih kan. Ya. Modal kemarin aku entry 10.000 USD. Ya kan? Entry 10 lot. Ketahanannya 100 pip mas. Yes. Ya lumayan. 20 pipnya 30 juta mas. Tapi profit kan? Profit. Pasti profit. Agak pusing sebenarnya. Tapi ini yang aku lihat tuh cuma banyak orang ya mas. Banyak orang ketika trade gold ya kan, ketika ada ATH itu ngejer kereta yang udah jalan. Betul. Itu nggak bagus buat psikologi. Karena yang aku alami sendiri mas, ya itu kayak apa ya, overconfidence, kayak terlalu percaya diri. Overconfidence. Aku juga sering seperti itu mas. Sekali profit percaya, wah analisa aku benar terus. Nah seperti itu, jangan ditiru.
teman-teman. Selalu ada resiko. Jadi sebenarnya posisiku sekarang itu wis kayak ngerasa cari safe lah. Iya. Jadi kayak katakanlah 3%, 5% resiko swing ya. Itu udah aku cut. Tapi posisinya kemarin itu aku udah sempet loss 300 juta, Mas. Saya 300. 300 juta, benar-benar 300 juta. Udah recovery. Udah ke recovery. Itu. Enaknya jadi profesional trader itu seperti ini. Kalau loss banyak, recovery-nya cepat juga. Ya stresnya cepet. Aku sebenarnya gak neko-neko, Mas. Jadi nek misal wong-wong liyane ya kan, mungkin ketika loss ya kan. Iku udah merenung nih pojokan ya kan, ngemper ning Indomaret. Cuk, opo iku, Cuk? Sebenarnya di rumahnya cukup, ya kan, cukup. Karo ngombe Amer. Amer, aku pengen teh Mas. Sama evaluasi ya Mas. Apa kenapa bisa loss banyak ini? Apa penyebabnya gitu? Wingi itu terlalu overconfidence yang satu, yang kedua FOMO karena aku ngelihat ya kemarin itu sebenarnya ya lebih karena salah analisa satu ya kan, yang kedua karena nggak terima karena posisinya ini harusnya turun ini gitu. Ya seperti itu juga sering terjadi ya. Saya maksain lah tapi nggak tahu kenapa faktornya apa aku juga nggak tahu karena biasanya nggak seperti itu, Mas. Nah makanya kemarin itu 300 itu floating ya. Floating 300. Floating, bukan yang MC 300 enggak, floating 300. Tapi cut loss itu. Enggak. Anti cut loss. Karena posisinya udah di atas ya kan. Udah di atas, ini kalau misal reject pun nggak bisa. Yang aku lakuin apa? Tak averaging, Mas. Jadi ketika posisi sell ketahan, itu tak tembak dem ngebuy. Jadi dia ini kayak macam martingale tapi dibalik. Iya. Jadi aku ngebuy dengan lot yang lebih gede. Jadi kayak awalnya tak lock dulu, terus kalau misal ada konfirmasi baru tak ajar buy lagi. Makanya kemarin recovery ya. Karena hati nge-sell, tapi resistennya gak ono. Iya. Kan nanti ya. Iya. Itu lah akhirnya ini buy terus. Nah, kalau tips untuk analisa ATH itu pakai Fibonacci apa gimana? Biasanya. Sebenarnya ada 3 cara, Mas. Yang pertama dari Fibonacci. Itu bisa ditarik pakai dari high ke high low. Ya kan? Atau dari high ke low-nya yang baru ya. Jadi cara mengidentifikasinya itu bisa dilihat dari misal nih ya kan, ini break depth. Terus dia turun, retest, ini low baru. Jadi nariknya dari ke high ke low yang baru ini tadi. Ini nanti ketemu yang namanya eksternal. Entah itu 1,618 atau berapa, itu pasti ada. Itu satu. Ya, yang kedua dari pivot point. Sampean bisa cek di investing. Itu ada tuh, ya kan, order book untuk pivot pointnya di harga berapa. Nah, yang ketiga kalau semisal sampean iso, itu di bookmap. Bookmap ini kayak apa ya? Terminal ya, terminal buat ngelihat nih kira-kira big ordernya itu di harga berapa. Itu cuma indikatornya mek withdraw sih. Nek dilihat secara kasat mata gak iso, Mas. Tapi ini, Mas, apa selama ini profit kan? Iya, alhamdulillah sering profit. Maksudnya total profit. Ya. Tapi ada loh, Mas, temanku itu dia trading lama, ya kan? Lossnya yang tahun pertama, tahun kedua ini belum ke recovery sampai sekarang. Tapi sampai sekarang tetap trading. Heranku di situ. Dia udah jalan 7 tahun dan loss 1 sampai 2 tahun ini belum ke recovery sampai sekarang. Jadi dia profit dikit, tarik lagi, profit dikit, ketarik di market lagi terus gitu terus. Tapi memang dia hidup bukan dari trading doang. Tapi dari dia kan ada usaha, ya kan, dia hidup dari usaha tersebut. Makanya kemarin sing tak critakno iku biliat itu. Iya. Nah, itu kemarin dia loss di kripto itu 700 juta, Mas. 700 juta. Dan di forex 300-an kayaknya. Belum ke recovery. Dia main futures, kleru. Futures itu memang game bandar sugih kok. Uangnya kemana kalau gak ke exchange? Iya, betul. Ya kan? LP nggak ada LP ini kok. Makanya sih kaya nih itu duitnya gitu. Duitnya trader itu. Terus gimana kabarnya orang yang tadi itu, Mas? Ya dia ini kayak udah putus asa sebenarnya. Putus asa. Jadi kalau misal trade ya trade-nya biasa aja. Cuman buat lucu-lucuan lah. Hampir 1M loh Mas lossnya. Udah 1M. Udah 1M. Kok orang mumet enggak sih? Ya dibilang mumet, kemarin sempet ngeluh, Mas. Loss 700 tuh ngeluh ya. Lah kuwi aduh saya ra teles lho, mangan rokok. Piye ngono ki. Rokok mlebunin kuping.
ora ayem belas Pak. Pengen ngono kuwi. Tapi ya namanya level orang kan beda-beda. Iya, betul. Emang sampai sekarang pun dia los kayak gitu, duitnya masih banyak bang. Soalnya kan dia ada perusahaan tekstil kan, Oh, jadi dia dapat profit atau marginnya dari situ. oke. Jangan mencoba hal-hal yang merugikan. Iya. Tapi itu kejadian sebenarnya 2 kali. Maksudnya gini, 2 orang dia ngobrol secara barengan. Jadi ceritanya kemarin tuh aku ngopi mas. Ya ngopi sama temanku yang tadi yang Ya. ceritain dia los tuh, terus sama kakakku. Nah ini ada salah satu orang tuh nyamperin, ya kan, nyamperin terus kita ngobrol-ngobrol, ya kan. Tahu gak losnya dia di satu akun tok, akunnya dek tok, itu 500 juta mas. Satu akun 500 juta. Belum akunnya istri nih. Akun istri juga. Nah, jadi dia ada banyak akun yang ditunjukin ke aku itu cuma satu akun tok. Itu 500 juta. Yang lain ada yang 79, ada yang 100 juta. Bahkan dia punya mobil Pajero 1, Innova 1. Itu ludes cuma Avanza tok yang kesisa. Jadi usahanya dia bangkrut, dia udah nggak tahu mau ngapain dan sekarang dia jualan di pasar. Sebenarnya agak kayak setengah brebes nih temenan ikut temenan itu malam-malam ya dia ceritanya gini nih. Tapi Mas Arif sempat tanyain penyebabnya apa sampai loss gitu banyak. Dia cerita ini ikut trader Malaysia. Dia ikut sinyal orang kayak gitu kan. Tahu sendiri tuh. Makanya sinyal Malaysia tuh seperti apa kan? Tahu sendiri kan. Zonnya gede banget. Ya mati tanam gitu aja. Dan dia mati tanamnya itu bukan kok deposit yang sama enggak, tapi dia di dobeli. Misal MC 100, depo lagi 200, depo lagi 400, kayak gitu terus. Akhirnya apa? Lossnya banyak, Mas. Lo tahu enggak? Entry sekali balance $2.000, entry 10 lot. Anjay. Itu orang gila mana coba? Itu termasuknya revenge trade ya? Ya revenge lebih tepatnya. Ya sebenarnya kalau semisal revenge pakai cash management nggak apa-apa. Soalnya nek semisal revenge kan masih ada batasan fix tuh. Misal balance kita total 1.000, kita pakai $100, kita pakai 2 akun masing-masing $100. Ini kalau semisal MC-nya cuma 200. Hilangnya cuma 200. Revenge 2 kali kesempatan nggak apa-apa. Tapi kalau semisal udah berkali-kali, wah itu gila itu. Makanya sempat kayak ngeluh deh dodo anjing ya ini. Karena aku walaupun tiga mas, maksudnya kadang nek semisal ngajarin orang cara untuk mentalnya kuat itu sering MC pasti udah terbiasa, ya kan, oh biasa ya kok, biasa ya gitu, atau sering los lah. Tapi nek semisal sampai bangkrut, wah itu kayak sak tegel-tegelnya aku gak iso mas. Iya mas, karena aku pernah di posisi itu gitu. Ya gak sampai ngedol mobil sih. Alhamdulillah gitu, gak sampai ngedol mobil. Nek utang yo. Tapi kan si iso nyaur. Iso nyaur. Jadi aku gak pernah habis MC jual barang tuh gak pernah. Mungkin buat teman-teman sih jangan sampai seperti itu ya. Kalau MC terus jual barang buat depo lagi. Jangan sampai. Ya ibaratnya cash sekarang di rekening misal berapa? 200 juta. MC misalnya MC semua. Yo wis gak usah dipaksa karena jatahnya di situ. Jatahnya udah itu. Nah, misal entek ya wis gitu. Iso uga ya kan ketika apa dari 200 juta itu bisa flip 1 M. Kalau habis jangan ngarepin lagi dapat dari market. Betul. Rehat dulu. Jangan dipaksa di hari itu juga. Sampai sekarang nge-save Pak Ono Bro. Nge-save. Tapi dia sudah berkeluarga. Udah. Nah, itu parahnya lagi ya. Beban pikirnya double. Betul. Tapi kayak dia gak ada utak ya. Soalnya ada anak, ada istri, ya kan. Ada mungkin di belakangnya dia itu ada orang. Maksudnya ada orang? Maksudnya dia punya karyawan. Nah, semisal dia bangkrut, karyawannya emang opo. Nah, makanya sebenarnya sekarang Mas. Sekarang tuh aku tuh lebih wanti-wanti, lebih hati-hati. Karena kenapa? Nek semisal aku sampai ibaratnya kolaps, ya kan? Iya. Orang-orang di belakangku nggak bisa makan. Nambah beban pikiran. Beban pikiran. Ya walaupun sekarang belum nikah ya. Iya. Tapi udah kayak dua anak siji Mas. Sampean dhisik mesti pernah ngalamin kejadian jeblok lah cara kasar ya, jeblok paling ngisor pas wis mulai terjun nang dunia trading. Tapi carane munggah neh iki ya. Lebih yang pertama aku jualan dulu. Saya balik nol lagi. Iya, karena basic make money ini udah ada. Ya. Jadi sebelum aku full trading for living kayak gini, aku basic make money-nya udah ada. Aku tinggal balik lagi dan lakuin ilmu yang aku udah pernah pakai. Itu tok sih. Tapi memang butuh waktu lama. Ini setahun, Mas. Ke 100 juta setahun, Mas. 100 juta setahun. Tapi percaya ya, Mas. Enggak semua orang bisa seperti itu. Iya. Karena aku yakin, Mas, orang yang bangkrut, ya kan,
rata-rata dari mereka itu bisa balik lagi. Betul. Balik lagi ke titik awal ya. Ibaratnya gol itu udah mau koreksi, dia bakal naik lagi ke ATH. Buktinya saya itu ATH nih. Iya. Tapi sing jelas Mas, di masa krisis kayak gini, ini kan termasuk udah krisis karena kenapa? Banyak usaha itu udah mulai menurun dari segi omsetnya menurun, penjualannya menurun. Nah, cara switchingnya gimana? Kalau misal punya uang dingin, bisa belajar di instrumen investasi atau mungkin di instrumen keuangan. Soalnya kenapa? Cuman satu itok sing bisa diandelin. Atau mungkin ya, mungkin nek bisa ya bisa properti, wah itu panen raya kalau misal masa krisis. Karena kenapa? Rata-rata orang jual bisa jual murah. Nah, ini Mas, mungkin di masa sekarang yang krisis ini ya, yang tadi Mas Alif ngomongin, ada yang mau belajar investasi. Sarannya Mas Alif buat belajar investasi sing resikonya minim apa? Belajar investasi yang resikonya minim, reksadana bisa. Seadanya bisa. Saham-saham sing gede ya BBCA, BBRI bisa. Tapi untuk sekarang aku saranin cash out dulu. Jadi pegang cash. Soalnya cash is king lah bahasanya kalau misal sekarang ya krisis ya. Makanya aku tuh kemarin tuh ada di kripto Mas. Tak tarik semua. Tak tarik semua posisi sekarang. Ya. Jadi tinggal cash aja. Makanya kemarin bingung lah mau buat apa. Tak beliin mobil. Mobilnya udah 2. Makanya bingung loh. Mau nambah 3 calon ini. Iya, 3. Garasi ini kebet tapi. Oke, thank you Mas yo sharing-sharingnya. Aku juga terima kasih banyak Mas. Ya, Udah sama-sama. diberi ilmu banyak juga dari Forex dan alhamdulillah udah ngasilin juga. Terima kasih pokoknya Mas. Siap. Semoga Mas Alif terus melejit terus. Amin. Amin lepas nih kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap. Oke, thank you guys. Ciao.